Dalam hidangan makanan, beliau juga sangat sederhana. Jangan dibayangkan di meja makan beliau tersaji berbagai menu makanan, yang ada hanya makanan-makanan sederhana, seadanya yang cukup untuk menyuplai gizi sebagai bekal ibadah saja. Dan beliau juga menerapkan hidup sederhana ini ketika menyambut para tamu besarnya. Pernah saat itu mantan Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, dan Wakil Gubernur Jawa Timur saat ini, Gus Ipul, datang sowan. Kyai Munif hanya menghidangkan sajian sederhana, makanan yang beliau beli di depan pondok. Ini tak lain adalah untuk memberikan teladan betapa hidup itu tidak perlu bermewah-mewahan. Cukup apa yang cukup untuk bekal beribadah saja. Kesederhanaan ini selalu beliau tanamkan pada putra-putrinya melalui cermin kehidupan beliau sehari-hari. Bahkan sempat ada yang menawarkan pada beliau agar putra-putrinya dibangunkan sebuah rumah. Tapi beliau hanya menjawab, "Biar, sudah saya pasrahkan kepada Allah." Bukan karena tidak mampu untuk membangun rumah yang mewah. Bahkan andai ingin membangun istana, beliau akan bisa. Namun beliau lebih memilih hidup sederhana dan mempersembahkan semua harta yang dimiliki hanya untuk umat saja. Bahkan sampai menutup mata, semua sawah dan apa yang beliau miliki semua diberikan kepada orang lain. Mendirikan pesantren untuk persembahan cinta kasih beliau terhadap sang ibu, yakni Nyai Rodiah. Kyai Munif atas saran sang ibu mendirikan pondok pesantren Queen Al-Falah yang terletak di sebelah barat pondok pesantren Induk Al-Falah. Nama Queen sendiri menurut penuturan Kyai Munif diambil dari potongan ayat Qu anfusikum wa ahlikum naro. Namun menurut Ning Eva, nama Queen yang artinya ratu itu adalah untuk memuliakan para pemegang Al-Quran, memuliakan ibu, memuliakan para wanita, menjadikannya seorang ratu. Dan seiring perjalanan waktu, pondok pesantren Queen berkembang menjadi sebuah pesantren yang menampung santri yang ingin sekolah formal. Betapa perhatian Kyai Munif terhadap keluarganya, terhadap para putra-putrinya sangat luar biasa. Beliau bahkan sering menyuruh para mufattis atau semacam guru privat untuk mengajari putra-putri beliau. Dalam prinsip beliau, yang paling penting dalam hidup ini adalah adab, budi pekerti, dan tata krama. Ilmu atau kepandaian itu nomor sekian. Sehingga beliau sendiri selalu mencerminkan budi pekerti yang luhur dalam kesehariannya. Sabar, teguh, dan tidak pernah mengeluh. Bahkan dalam kondisi kritis ketika akan dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan kebetulan saat itu satu di antara beberapa keponakan yang mengantarkan lupa tidak memakai peci. Dengan tegas beliau menegur, "Wis bosen ta dadi santri?" Sontak semua pun takut dan merasa beruntung bagi yang waktu itu memakai peci. Beliau benar-benar sangat memperhatikan bagaimana etika seorang santri, terlebih keluarganya. Jangan sampai seorang santri melepaskan identitas kesantriannya. Sungguh, telaga teladan yang tak akan habis jika kita meminumnya. Terus meneladani seorang kiai untuk melanjutkan estafet pewaris para nabi.